Selamat malam, salam rahayu, salam misteri untuk teman-teman semua di rumah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim lagi, masih bisa bertemu kangen, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua di rumah juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita melangkah untuk menceritakan kisah nyata yang dialami oleh narasumber, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang di rumah yang masih selalu setia menemani saya, masih setia mendukung saya. Semoga teman-teman semua diberkahi kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita ke cerita yang pernah dialami oleh salah seorang narasumber. Beliau bernama Cak Munadi. Cak Munadi ini berasal dari Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada gangguan berisik yang sangat jelas, karena memang tempat ini sangat dekat dengan Sungai Serayu, bahkan ada di atas Sungai Serayu. Dan mohon maaf karena memang masih dengan keterbatasan tempat, jadi kita seadanya dulu. Mohon doanya dari teman-teman untuk channel saya agar bisa berkembang dan lebih berkembang, yang mana nantinya bisa mempunyai tempat khusus untuk menyajikan tayangan buat teman-teman. Langsung saja ke cerita nyata yang dialami oleh Cak Munadi. Cak Munadi itu berasal dari Jombang, Jawa Timur. Cerita terjadi pada sekitar tahun 1977. Pada waktu itu Cak Munadi masih sekolah ya, umurnya baru 10 tahun dan masih sekolah dasar ya. Kehidupan sehari-hari Cak Munadi itu membantu orang tuanya selepas sekolah. Jadi selepas sekolah bermain-main dulu sama teman-temannya, kemudian seperti biasa sesudah bermain, Cak Munadi ini melanjutkan aktivitas ngarit ya, atau nyari rumput untuk ternak kambingnya. Nah, pada suatu hari seperti biasa Cak Munadi sekolah. Sepulang sekolah, Cak Munadi ini bermain-main sama teman-temannya. Namun baru saja bergabung bermain dengan teman-temannya, bapaknya memanggil, "Mun, ndang ngarit lho Mun. Iku apa peduse kuwi muni wae kok wis ngelih tenan gitu wis luwe." Karena takut ya dan segan sama orang tua, sama bapaknya, akhirnya Cak Munadi ya sedikit kecewa karena masih asik bermain sama teman-temannya. Namun mau nggak mau ya tetap berangkat juga. Cak Munadi pulang ngambil ngarit, yaitu sabit ya, sama peralatan yang lainnya yang untuk ngarit. Singkat kata, Cak Mun berangkat ngarit, tapi dengan pikiran yang masih ke tempat teman-temannya bermain tadi, karena masih asik ya. Nah, tiba di sebuah sawah ya, sebuah sawah, tepatnya itu belum jadi sawah, baru dibuka ya, istilahnya baru diolah.
yang dari lahan kebun ingin mau dijadikan sawah, tapi sudah selesai semua, tinggal garu gitu. Tinggal garu. Nah, Cak Munadi ini melangkah di pematang sawah, nyari rumput sampai dapat ya. Tapi kebetulan waktu itu memang rumputnya lagi jarang ya, jadi Cak Munadi memang harus bersabar. Kembali ke Cak Munadi ya. Dengan penuh kesabaran ya, Cak Munadi melanjutkan aktivitasnya merumput. Sedikit demi sedikit Cak Munadi mengumpulkan rumput sampai terus jauh melangkah. Dan Cak Munadi pada waktu itu mengalami satu kejadian aneh, dimana pada waktu itu pas Cak Munadi lagi merumput ya, tiba-tiba Cak Munadi melihat ada sinar dari atas ya, dari arah langit ya tepatnya, meluncur turun arahnya ke sungai. Cak Munadi kaget, cahaya apa itu ya, dalam hatinya ya. Karena rasa penasaran, Cak Munadi mencari tahu, tapi waktu itu belum melangkah untuk mendekati cahaya yang jatuh dari langit tersebut. Masih penasaran terus. Nah, entah kenapa pada waktu itu tiba-tiba Cak Munadi yang waktu itu ditemani sama bapaknya juga ya, bapaknya ikut merumput juga, tiba-tiba bertingkah aneh. Di situ Pak Munadi ya, Cak Munadi, dia nggak melangkah, atau kalau dalam arti apa ya, merangkak ya, mendekati ke arah cahaya tersebut. Jadi Cak Munadi ini seolah-olah merayap seperti ular atau seperti komodo gitu ya, dengan merayap mengarah ke sungai di mana tadi jatuh cahaya yang dari langit itu. Dan Cak Munadi yang melihat cahaya itu warnanya merah menyala. Jadi setelah melewati tanggul, melewati sungai kecil, kemudian baru sampai di sungai besar, sungai utama itu, dimana tadi jatuhnya cahaya yang dari langit itu yang berwarna merah menyala itu. Dari kejauhan bapaknya sudah manggil-manggil, ojo dicedeki, bahaya iku. Tapi pada waktu itu bapaknya Cak Munadi ini melihat Cak Munadi itu bajunya sudah bukan putih lumpur ya, tapi sudah seperti kehijauan sama halnya seperti rumput. Dan dengan cepatnya Cak Munadi itu merayap, bukan merangkak lagi, merayap seperti ular melata itu ya, cepat banget. Nah, akhirnya sampai di sungai besar itu. Nah, Cak Munadi kaget setengah mati saat melihat ada sesuatu yang aneh di sungai itu, yang mana Cak Munadi melihat seekor naga itu lagi minum di sungai, tapi dengan posisi badan dan ekornya masih di atas, jadi seperti nungging gini ya. Nah, dengan lahapnya lihat ular naga itu minum air sungai tersebut. Nah, Cak Munadi masih seperti dibungkam, nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa menatap dengan rasa penasaran, takut, dan juga pokoknya bercampur-campur lah antara takut, penasaran, dan pokoknya udah nggak bisa diomong lagi waktu itu Cak Munadi ya. Nah, pada saat itu Cak Munadi melihat mata naga itu menyala, menyorot ke arahnya.
seperti hendak apa istilahnya mendekati ya. Cak Munadi sudah semakin ketakutan, tapi Cak Munadi nggak bisa apa-apa, nggak bisa lari, nggak bisa berbuat apa-apa, cuma diam terpaku di situ. Nah, udah lahap lagi minum, lidahnya itu apa ya, seperti menjilat-jilat airnya itu ya. Dan yang Cak Munadi lihat itu ya, itu memang benar-benar ular naga ya. Jadi dengan apa ya, sungut, kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya, pokoknya seperti apa ya, pokoknya ada sungutnya itu, tapi ada tanduknya juga. Jadi bisa dikatakan lebih mirip dengan seekor kambing gitu ya. Nah, itu masih kejadiannya masih lama. Naga itu minum dan melirik lagi ke arah Cak Munadi, seperti hendak mendekati dan hendak apa istilahnya mau nyaplok gitu ya. Cak Munadi masih tetap nggak bisa berbuat apa-apa, masih diam terpaku, sampai akhirnya ular naga itu nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Nah, pada saat itu belum hilang, jadi sudah mulai mau menjauh. Nah, Cak Munadi seperti setengah sadar. Cak Munadi jalan mundur, bukan jalan, merayap lagi, melata. Nah, mundur seperti halnya waktu maju mendekat tadi, enggak berdiri, enggak merangkang ya, enggak melangkah, melata, mundur terus sampai akhirnya sampai di tempat bapaknya yang nungguin tadi. Nah, di situ ditanyain yang apa, ini banyak sekali pertanyaan dari bapaknya, dan Cak Munadi belum bisa jawab. Akhirnya ditenangkan dulu sama bapaknya. Nah, setelah ditenangkan baru ditanya lagi sama bapaknya, kowe mau apa le, kok iso kowe mlaku kaya kula, kaya kadal, wujudmu wis ora rupa wong, kaya ora ana klambine sing blokot blekok, tapi malah kaya ijo kabeh. Nah, Samun lalu menceritakan tentang apa yang beliau lihat. Jadi setelah diceritakan, baru bapaknya berkata seperti ini ya, kowe mau berarti weruh naga li. Bukan, pada waktu itu bapaknya bilang ya, kowe weruh kluwung li. Nah, Cak Munadi kan penasaran apa itu kluwung. Kluwung yo naga, tapi dudu naga sembarangan. Ya, naga iku nek denen medhok iku arep nggawa menungso, arep nggawa bali rono mbuh ning ndi. Itu semakin membuat Cak Munadi ketakutan. Tapi akhirnya ditenangkan sama bapaknya dan kesadarannya bisa benar-benar pulih. Nah, dalam keadaan masih ngobrol-ngobrol itu ya, tiba-tiba ada kejadian aneh lagi. Cak Munadi melihat ada pelangi. Nah, pelangi itu bukan mengarah ke sungai, tapi mengarah ke tubuhnya. Kalau dipikir aneh ya, pelangi harusnya biasanya ke arah sungai, tapi itu enggak. Jadi pelangi itu mengarah ke tubuhnya. Keanehan terjadi pada Cak Munadi. Tapi alhamdulillah kesadaran Cak Munadi masih stabil ya. Jadi dengan perlahan-lahan pelangi itu naik lagi, mengecil, kemudian akhirnya hilang. Nah,
Itu tadi cerita dari Cak Munadi, dan ini memang kisah nyata ya. Masih banyak kisah nyata dari Cak Munadi karena memang beliau memang tergolong orang dahulu sebenarnya ya. Keturunan dari orang dahulu, dan masih banyak kejadian-kejadian aneh yang nyata yang terjadi pada diri Cak Munadi. Insya Allah suatu saat kita akan angkat lagi kisah nyatanya. Masih banyak sekali yang hal-hal aneh. Oke teman-teman, terima kasih sekali untuk waktunya sudah menyaksikan, sudah setia mendukung saya. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, di subscribe, terus like, komen, dan juga tanda lonceng ya. Dan jangan lupa barangkali ada teman-teman atau saudara dari teman-teman yang mengalami hal-hal yang sama, mengalami kejadian nyata yang aneh yang seputar mistis dan goib, bisa disampaikan nanti untuk kita angkat ya ke dalam tayangan. Bisa disampaikan ke deskripsi channel saya, nanti insya Allah saya kembangkan, saya angkat ke tayangan ya. Terima kasih sekali, dan juga rasa terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam tayangan ini, baik kameramen dan juga ada Kang Masku, Dong Gedang channel ya, Dong Gedang dari Jawa Tengah juga. Terima kasih untuk backsoundnya sudah diperkenankan untuk gabung, dan juga ada teman-teman yang lain ya yang sudah terlibat di tayangan ini. Terima kasih sekali. Pokoknya sehat selalu, salam rahayu untuk panjenengan semua. Ya, dari saya mungkin itu saja dulu, dan jangan lupa kita tayang 2 kali dalam seminggu, yaitu Senin malam dan Kamis malam. Oke teman-teman, dari saya salam misteri. Thank you.